kemudian rahmat, kasih sayang Allah, dan yang terakhir keberkahan. Maka Nabi menganjurkan kepada umatnya untuk terus afsus salam, menebarkan salam. Karena memang salam itu Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain itu adalah kalimat sapa. Di dalamnya itu sudah dikonsep oleh Rasulullah bahwa salam itu adalah isinya doa. 3 hal tadi. Doa keselamatan, doa tentang rahmatan, dan doa tentang keberkahan. Assalamualaikum, semoga keselamatan menyertai kalian. Wa rahmatullahi, dan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Wa barakatuhu, dan keberkahan-keberkahan, kebaikan-kebaikan, semoga semuanya itu terlimpahkan, teriringkan kepada kalian semuanya. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sesi lain saya pernah sampaikan bahwa salam ini adalah kalimat tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalimat pertama sapaan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi menyapa Allah dalam peristiwa Mi'raj, Assalamualaikum warahmatullah, itu adalah kalimat atau salam yang dirubah setelah Nabi turun di bumi. Tadinya awalnya bunyinya at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, yang diabadikan dalam bacaan tahiyat salat kita. Kemudian Allah menjawab assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Nabi kembali menjawab assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Dan ketika sudah turun di bumi, salam ini kemudian dirubah menjadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita tak boleh meninggalkan salam ini, gitu. Dan dalam kaidah fikih menjawab salam itu hukumnya wajib. Karena wajibnya tak boleh itu dilirihkan, disirrikan. Minimal kupingnya sendiri mendengar, kuping sebelahnya mendengar. Jadi menjawabnya wajib. Menyampaikannya ada yang mengatakan itu sunnah, tetapi menjawabnya justru malah menjadi wajib Bapak Ibu. Dan ketika definisi wajib ini kemudian diabaikan, jelas dia akan masuk dalam kategori yang berdosa. Maka salam ini memiliki kedudukan yang luar biasa tinggi di hadapan Allah. Apakah salam ini kemudian hanya sebatas salam senyum sapa saja? Tidak. Ternyata ketika kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada yang mendengar, yaitu malaikat hafallah, malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan untuk menjaga umat Muhammad selama 24 jam. Maka tadi ketika kita sholat subuh, kita itu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bahu kita Pak yang dilihat, bukan kita menyambut sebelah kanan belakang. Dalam kaidah fikih bisa batal sholat kita karena belum selesai. Nah kemudian salam yang kedua, Assalamualaikum, kumnya menghadap ke depan, warahmatullahi, boleh ditambah wabarakatuh ke kiri. Siapa yang sesungguhnya kita ucapkan salam itu? Adalah malaikat hafallah. Dalam tafsir dikatakan bahwa 4 malaikat hafallah itu malaikat yang berada di depan, di samping kiri, belakang, dan samping kanan kita. Tafsir Ibnu Katsir. Supaya kita, kenapa? Supaya kita terus oleh malaikat-malaikat tadi dimintakan doa rahmat Allah turun menyertai kita. Itu artinya sekali lagi kita ini oleh Nabi Muhammad diproteksi supaya betul-betul menjadi umat yang terpilih pilihan. Kalau kita menyadari dalam segala hal Bapak, maka kita tak boleh meninggalkan salam. Makna yang lainnya supaya kita ini menebar kebaikan, supaya yang keluar omongan-omongan yang baik dulu, supaya kita ini menjadi orang yang ramah. Tak boleh introvert. Supaya kita mengawali hari-hari kita, waktu kita dengan berucap, berkalimat yang baik-baik. Dan itu adalah contoh akhlak dari Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau senantiasa bertemu dengan sahabat-sahabatnya mengucapkan
Pejuang subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kaitan dengan rahmat. Karena di dalam salam tadi itu ada kata rahmat yang artinya adalah kasih sayang Allah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada sejumlah orang yang akan mendapatkan rahmat Allah. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Adalah pertama orang-orang yang beriman yang mereka satu sama lain saling menolong. Nah, kalau kita masuk di dalamnya ayat ini, termasuk ayat yang dimaksudkan ini, maka kita sudah termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat. Tolong menolong dalam hal apa? Tolong menolong dalam hal kebaikan, dalam hal ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa di ayat lain. Dan konsep itu sudah kita jalankan. Menolong dalam hal materi, menolong dalam hal keilmuan, saling menasihati dalam urusan kebenaran, urusan kesabaran, wa tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr. Dan tolong menolong dalam hal urusan sosial, termasuk adalah doa yang kita selalu sampaikan. Itu adalah saling menguatkan. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Itu yang sering dilantunkan, bahkan menjadi salah satu rukun dalam khutbah. Doa ini harus dibaca. Dan ketika kita berdoa, doa ini pun juga kita baca. Tadi kita juga berwirid astaghfirullahaladzim di walidayya wa ashabil huquqil wajibati alaiya dan seterusnya. Kita sebutkan, kita doakan mukmin-mukmin yang lainnya, dan kita pun juga satu saat akan mendapatkan doa dari mereka. Artinya kita sudah lagi-lagi diproteksi oleh Nabi Muhammad SAW untuk saling mendoakan. Dan ini sekaligus menjawab ketika ada pertanyaan muncul, Bapak Ustaz, katanya dosa terhadap manusia itu tak akan bisa dimaafkan kalau dia tidak menyampaikan langsung di hadapannya, mengeluarkan menyebutnya dosa apa, salah apa. Kalau bermohon ampun kepada Allah itu justru lebih mudah. Tapi masalahnya ketika dosa itu tidak disebutkan ketika minta maaf, maka dia masih menggantung dan tak ada pemaafan di sana. Dan nanti akan diminta pertanggungjawaban di akhir. Nah, masalahnya saya ada sekat yang tidak bisa saya melakukan permintaan maaf. Terbatas oleh ruang waktu, terbatas oleh keadaan, situasi, jarak. Dia jauh Pak Ustaz, atau yang saya dulu pernah berdosa sama orang ini dia sudah meninggal. Bagaimanakah caranya saya meminta maafnya? Jawabannya adalah dengan doa kita. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Termasuk tadi wirid doa kita. Maka doa itulah nanti yang akan membantu kita fi yaumil akhirah, ketika kita dihisab, ketika amal kita itu tidak bisa dihisab karena masih menggantung, menunggu pertanggungjawabannya. Dan ketika ada yang meminta pertanggungjawaban, amal atau doa kita inilah yang akan membantunya. Jadi demikian ulama kita mengajarkan. Maka ini adalah menjadi solusi buat kita yang punya salah kepada orang-orang terdahulu, atau punya salah dosa kepada orang-orang yang saat ini berada jauh dari tempat tinggal kita, dan bahkan kita pun juga berdosa terhadap orang-orang yang sudah meninggal dunia. Maka doakan mereka. Doa itulah yang akan menetralisir, yang akan menjadi menghapus kesalahan dosa kita terhadapnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang mendapatkan rahmat berikutnya adalah ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang yang senantiasa mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah, melarang kepada yang munkar. Rahmat Allah akan terus meliputinya.
Ya'muruna bil ma'ruf, kita paham, kita jelas. Mengajak kepada hal-hal yang baik yang berkaitan dengan urusan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yanhauna 'anil munkar, berarti kita mencegah supaya siapa? Saudara-saudara kita, teman kita tidak berbuat salah di hadapan Allah dan juga tidak berbuat salah di hadapan manusia. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah itu adalah wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakah. Orang-orang yang rajin sholat, orang-orang yang beribadah, melakukan sholat, dan dalam Al-Quran disebutkan orang-orang yang memberikan zakat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali dalam sesi yang lain saya sampaikan bahwa ternyata Nabi Muhammad meninggalkan pesan amanah sholat ternyata lagi-lagi untuk memproteksi umatnya sepeninggalnya supaya umatnya ini terus mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sesi yang lain kemarin saya sampaikan bahwa ternyata Allah itu banyak merubah takdirnya hanya gara-gara rahmatnya. Sudah saya sampaikan bagaimana kisah seorang penzina yang kemudian punya welas asih, punya kasih sayang ketika dia pulang dari zina melihat seekor anjing yang menjulurkan lidahnya di atas sumur, kemudian dia paham, dia respect, dia respon, sepatunya dilepas, tarik pengikat, kemudian dikerek sumur, dikerek airnya diminumkan, dan ternyata anjing itu bukan hanya haus tapi juga lapar, diterkam atau digigit juga kaki si perempuan penzina ini. Dan kemudian dia berdarah-darah sampai kemudian dia pulang. Begitu dia membuka pintu, dia mati. Ternyata dia melakukan itu untuk ibunya. Ibunya di dalam rumah itu setiap hari dia rawat, mulai dimandikan, disisir rambutnya, diberikan obat, disuapi, diganti pempes pokoknya dan seterusnya. Karena itulah kemudian dua malaikat bingung, yang satunya mendapati tugas untuk membawa ke surga, yang satunya membawa ke neraka. Karena jelas dalil dasarnya dua-duanya jelas. Yang malaikat membawa surga ini sudah taubat sama Allah, dia punya kasih sayang kepada makhluk Allah, walaupun itu anjing yang sudah dinas dalam Al-Quran najis buat kita, tetapi dia punya kasih sayang kepada ibunya dan seterusnya. Maka satu malaikat menyampaikan kalau Allah telah memaafkan dia dan karenanya Allah perintahkan untuk bawa ke surga. Contoh rahmat Allah yang lainnya ketika seorang pembunuh bayaran sudah 99 kali membunuh orang, ketika ia mau bertobat bertanya sama ustaz, maka ustaz ini kemudian menyampaikan tak bisa dimaafkan. Apalagi 99 orang satu kali kau bunuh itu sudah tak dimaafkan kok. Maka ia gergetan dan ia marah, akhirnya digenepin sekarang 100 dipenggal pula di kepala ustaz. Maka kemudian terus ia berjalan sambil bawa pedang yang berlumuran darah, dan ketemu lagi seorang kiai, seorang ustaz bertanya, kenapa kok kamu seperti ini? Iya ya ustaz, saya tadi tanya sama ustaz, saya ingin tobat dan saya bertanya apakah tobat saya diterima oleh Allah karena saya pembunuh sudah 99 orang. Kata Pak Ustaz, katanya dosa saya tidak akan terampuni dan Allah akan menjebloskan saya ke neraka. Dan Ustaz tadi menyampaikan tak ada yang tidak mungkin. Kalau engkau minta maaf, bermohon ampun kepada Allah, Innallaha ghafurur rahim. Andai sebesar atau sebanyak buih yang ada di lautan, pasir yang ada di pinggir laut, daun-daun yang berjatuhan, daun-daun yang ada di pohon yang ada di dunia, sebesar gunung dan seterusnya, maka kau akan diampuni oleh Allah SWT jika kau bertobat, fatubu ilallahi taubatan nasuha. Maka menjadi sumringah atau menjadi senang nih. Akhirnya kemudian lewat tuntunan Ustaz ini dia bertobat, dan jelas taubatan nasuha itu bisa terlihat makin kesini, makin rajin ibadahnya. Sudah tidak terulang lagi masa lalunya. Sudah lebih sering kenceng seken dia ibadahnya. Itu terlihat Pak, taubatan nasuha. Taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mungkin banyak di sekitar kita. Ini nggak boleh kita menjustifikasi orang seperti itu, nggak bisa diterima. Dan kita pun di dalam berdakwah harus juga hati-hati di dalam berucap. Waktu saya di Kerobokan ada orang yang bertato banyak. Bahkan dia katanya sudah punya anak di mana-mana karena dia berbuat zina.
Belakangan kemudian dia bertobat, dia bertanya kepada saya, apakah bisa diterima? Melihat dari kisah ini saya ceritakan, sangat-sangat bisa diterima oleh Allah kalau tobatmu benar-benar sungguh. Dan sekarang apa kabar? Dia menjadi orang yang makin baik, makin soleh. Di Ar-Rahmat Masjid Kuta juga demikian. Dia bertanya pada salah satu ustaz, kok katanya ibadahnya nggak akan diterima selama tatonya nggak dihapus. Penuh full, mulai dari muka, leher, semuanya tato. Bagaimana ustaz? Katanya ibadah saya nggak diterima, wudhunya saya nggak diterima karena terhalang oleh tato tadi. Saya tersenyum. Itu kaidah fikih yang mengatakan demikian, Bapak. Justru kemudian Allah akan melarang kalau engkau menyakiti dirimu sendiri dengan mengelupas, membakar, menyetrika dan seterusnya. Teruskan pertaubatanmu, biarkan Allah yang akan membimbingmu. Maka dia menjadi sumringah, menjadi senang ada semangat, dan makin hari, makin bulan, makin tahun, ternyata dia makin baik. Nah, tidak bisa kita kemudian memberikan hukum-hukum yang ekstrim, yang keras. Ada ruang waktu, ada situasinya, dan melihat kondisi orangnya. Jadi demikian Pak, problem-problem permasalahan, apalagi di balik kompleks. Jamaah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu ayat yang mungkin tidak disampaikan, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum. Ayat ini menjelaskan bahwa tak boleh kita itu melebihi kapasitas Allah sebagai Tuhan yang memberikan hak untuk memberikan surga atau neraka karena rahmat tadi. Terkadang ada orang yang terlalu ekstrim, terlalu keras di dalam memegang hukum, memberikan keadilan. Kalau enggak ayat, berarti kau akan menjadi orang yang tersesat. Nah, seperti itu. Maka enggak boleh. Nah, dari ayat ini sebetulnya kita menjadi orang yang berislam itu sudah keren. Menjadi orang yang rajin sholat itu jauh lebih keren dibandingkan orang yang tak pernah mengenal Allah sama sekali. Maka ketika ada orang yang bertanya seputaran tentang Allah, seputaran tentang ibadah, berikan jawaban yang lembut, jawaban yang membuat dia punya semangat. Yang sungguh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi yang agak panjang riwayat Muslim, orang yang mendapati rahmat, kenapa orang yang melakukan sholat. Dalam hadis itu Nabi ditanya oleh para sahabat. Nabi menyampaikan, iya, aku bermimpi bahwa Allah Subhanahu wa taala menanyaiku, tahukah siapakah orang-orang yang selalu dalam perbincangan obrolan para malaikat? Kemudian Nabi menjawab, iya ya Allah, dia adalah orang yang mampu mengalahkan waktu dingin, mengalahkan waktu-waktunya, aktivitasnya. Kemudian ia ingat kepada Allah, kepada Tuhannya, dengan mengambil air wudhu, menggerakkan kakinya, kullu khatwatin yahduha ila sholat, melangkahkan kakinya, yuktabu biha hasanah wa yum'anhu sayyi'ah, melangkahkan menuju masjid, menuju tempat sholat. Maka setiap langkah dia satu akan tercatat sebagai penghapus dosa, yang satu langkah berikutnya akan mendatangkan amal hasanah, pahala buatnya. Dan dia terus pergi ke masjid, kemudian diam-diam, walaupun nggak baca, duduk menunggu datang sholat untuk berjamaah. Itu Allah ridho, dan malaikat selalu ngobrol bahwa inilah yang akan terus didoakan oleh para malaikat yang khusus mendatangkan doa-doa rahmat. Kemudian ia melakukan sholat, sampai setelah sholat ia kemudian berzikir. Maka inilah yang jadi obrolan malaikat, kata Allah. Dan Nabi menyampaikan, kalau ada umatku, sahabatku seperti ini, dia akan mendapati kehidupan yang baik karena dia dapat rahmat Allah. Bahkan dia akan diwafatkan dalam keadaan bihusnil khatimah,
Dan nanti kelak di akhirat pun dia tak akan dihisab karena dosanya sudah habis. Kayaumi waladat ummuh, seperti bayi yang dilahirkan tak ada dosa. Maka kalau lihat hadis sahih ini, lagi-lagi kita insya Allah masuk di dalamnya. Yang sudah istiqomah, yang sudah sabar menunggu waktu untuk berangkat ke masjid. Lidawamil wudu, dalam riwayat yang lainnya, selama wudunya itu tak batal, maka dia akan terus didoakan oleh malaikat. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Itu doa malaikat. Allah, ampuni dosanya dia, warhamhu, dan berikan kasih sayang untuknya. Bahkan Nabi Muhammad khusus untuk orang-orang yang berjalan menuju tempat subuh, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Itu doa Nabi. Ya Allah, berikan keberkahan untuk umatku yang mampu mengalahkan paginya dengan mendatangi sholat subuhnya. Jadi luar biasa. Ini yang kadang-kadang kita tidak tahu fadilah sholat jamaah, fadilah bagaimana kita seringnya ke masjid. Ternyata luar biasa. Ketika kita betul-betul ikhlas, maka malaikat Allah tak pernah berhenti mendoakan. Itu karenanya ada beberapa kelompok yang suka lidawamil wudu, suka mendawamkan atau melanggengkan, melamakan wudunya, nahan supaya enggak batal, karena ia meyakini selama ia tidak batal, malaikat Allah akan terus mendoakan rahmat turun untuknya. Demikian yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis sahih. Jamaah berjuang subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah wa yuti'una Allah wa rasulah. Orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah tentu orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka semua akan mendapatkan rahmat Allah. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. At-Taubah ayat 71. Pejuang subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi fadilah. Kenapa kemudian sholat subuh itu harus kita perjuangkan? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam penjelasan yang lainnya fadilah tentang rahmat, kita pun berada di sini karena rahmat. Kenapa kita diajari oleh Nabi kita supaya mengawali semua pekerjaan kita dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim? Ada kata rahman, ada kata rahim, salah satu sifat wajib Allah, supaya kita ini terus terliputi, teriringi oleh rahmat rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Supaya kali aja kita menjadi orang yang kadang-kadang terlalu takabur dengan amal dia yang kita kerjakan, itu bisa ternetralisir kembali karena kita sudah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ingat kepada Allah. Yang dalam arti kata sifat Allah yang pertama Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang diberikan Allah kepada seluruh makhluknya yang ada di bumi tanpa melihat siapa makhluknya ini. Kalaupun kemudian dia manusia, dia tidak bertakwa beribadah, bahkan kufur sekalipun, dia tetap akan mendapatkan nikmat karunia anugerah. Dia akan mendapatkan porsi rezekinya yang gak akan tertukar. Walaupun kemudian itu binatang sekalipun yang tak mampu kita lihat hanya dengan menggunakan alat khusus mikroskop misalnya, itu pun juga akan mendapatkan rezekinya dan dia akan terus bisa bertahan hidup. Tapi Ar-Rahim, sifat Allah yang kedua, ternyata itu dikhususkan oleh Allah kepada hambanya yang kelak nanti di akhirat sana. Siapa hambanya? Adalah orang-orang yang tentu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah kita dan bersabarlah kita, karena kita sudah mengetahui nggak apa-apa.
Ini sekaligus menjawab pertanyaan, Pak, itu kok enak sekali, nggak menyembah Allah, fasik, musyrik, bahkan kafir, tapi rezekinya melimpah deras. Lah kita ini yang rajin sholat, puasa, zakat, udahlah pokoknya rajin ibadah kita, Pak. Gini-gini saja hidup kita, nggak ada perkembangan kemajuan. Ups, salah. Allah sediakan fasilitas yang engkau inginkan, yang engkau pikirkan sekarang ini, nanti di akhirat sana. Maka bersabarlah. Orang-orang yang beriman itu memang harus bersabar, diuji. Dan sebaliknya memang kehidupan kemewahan yang semuanya itu adalah simbol-simbol kehidupan surga, yaitu yang akan dialami oleh orang-orang yang kufur terhadap Allah. Nanti di akhirat ia akan merasakan siksaan yang pedih, bahkan jauh lebih pedih daripada siksaan di dunianya. Dan orang-orang yang taat kepada Allah, tunggu saatnya nanti di surgalah Allah akan berikan semuanya. Begitu Bapak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya kita berharap rahmat Allah. Dalam lafaz bismillah muncul, ketika sholat dalam surah Al-Fatihah muncul sifat Allah yang Ar-Rahman. Kemudian dalam tahiyat kita juga muncul, bangun dari dua sujud juga muncul sana, Rabbil firli warhamni. Kemudian ketika kita doa pun juga muncul, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang sebelumnya ada doa Allahumma ighfir li ummati Muhammad, atau kita mendoakan orang tua kita, itu di situ juga ada kata irham. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma, muncul semuanya. Maka doa-doa yang sebagian mengambil dari Al-Quran, doa-doa yang sebagian juga kita diajari oleh ulama-ulama kita, itu semuanya adalah doa-doa untuk kebaikan kita semuanya. Maka ketika kita berdoa, jangan lupa selipkan kata-kata rahmat Allah, karena rahmat Allah inilah nanti yang akan mampu menyelamatkan kita pada kehidupan akhirat. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad menyampaikan bahwa sesungguhnya rahmat Allah itu yang ditunjukkan di dunia, di alam semesta ini hanya satu dari 100. Jadi Allah memiliki 100 rahmat yang 99 Allah simpan untuk kehidupan di akhirat. Satu untuk di dunia, termasuk terhadap makhluknya yang tidak taat sekalipun, termasuk untuk binatang-binatang yang pun yang memiliki insting rahmat. Seekor burung gagak, ketika ia akan makan, ia selalu mencuri, ia terbang nyari telur-telur burung yang lainnya. Tapi kenapa ketika ia punya telur sendiri yang nanti akan menjelma menjadi anaknya, ditengkremin, tanda bahwa dia sayang, dia akan punya anak. Insting rahmatnya diturunkan oleh Allah, punya kasih sayang kepadanya. Gajah yang gede, dia ketika berjalan kadang-kadang nggak melihat apa yang ada di depannya. Tapi ketika ia di bawahnya ada anak-anaknya, berjalannya hati-hati dan tidak menginjak anak-anaknya. Insting rahmat Allah turun kepadanya. Kucing ataupun harimau yang ia makan daging, dan terhadap anaknya ternyata ia nggak punya niatan makan anaknya sendiri. Insting rahmat turun oleh Allah kepada binatang tersebut. Nah, kemudian bagaimana dengan manusia yang lebih sempurna daripada binatang, daripada semuanya? Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Kalau ada orang yang sekarang terhadap anaknya maaf, kadang-kadang justru malah menjerumuskan. Kita lihat beberapa peristiwa belakangan yang ternyata ada orang tua justru malah menjerumuskan anaknya, dijual demi untuk kemewahan, demi untuk dunia, demi untuk menghasilkan materi. Luar biasa. Anak yang sebaliknya juga ngebunuh orang tuanya. Baru-baru saja kalau Bapak lihat yang terbiasa melihat sosial media, sempat ada akun, ada konten masuk, notif masuk di Pasuruan, tega sekali mertua membunuh menantunya, begitu seterusnya. Itu insting rahmatnya sudah benar-benar tercabut karena dia nggak pernah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, maka sungguh bahagianya kita terus bersyukur kepada Allah kalau kita saat ini hidup dalam kasih sayang,
sakinah, mawaddah, warahmah terhadap keluarga kita masing-masing. Itu artinya rahmat Allah tak pernah tinggalkan kita, rahmat Allah selalu meliputi kehidupan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian bicara tentang rahmat Allah, tentang kenikmatan Allah, kita menengok melihat dari apa yang kita miliki. Sungguh kita bisa hidup ini karena kuasa Allah. Kita bisa hidup karena jantung kita masih berdetak. Kita bisa hidup karena kita masih bisa bernafas. Kita bisa bergerak, kita bisa pergi ke masjid karena darah kita masih mengalir. Semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kemudian kalau dari salah satu organ tubuh kita yang kita miliki ini kemudian dimatikan oleh Allah, maka stroke akan terjadi, lumpuh akan terjadi dan seterusnya. Maka berbahagia lagi kita. Dari sini kemudian kita menjadi paham lagi bahwa ternyata Allah sayang kepada kita. Tak bisa kita menghitung rahmat, menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Belum lagi kemudian kita diingatkan oleh surah Ar-Rahman. Berapa kali di sana kemudian Allah mengulang kata fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban 31 kali dari jumlah 78 ayat. Ini artinya menandakan Bapak Ibu bahwa betapa pentingnya kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kita berhenti dari berdoa, berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita terus diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang sudah masuk dalam kategori orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah sampai kemudian Allah mewafatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan karena rahmat pula lah kita nanti akan bersama-sama berkumpul di surga Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita karena Allah, perpisahan kita karena Allah, dan surga itu sungguh akan lengkap sempurna bahagianya ketika tatkala kita dikumpulkan di surga sana seperti berkumpulnya kita di dunia. Barakallahu fikum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Kita berdoa sebentar. Cukup ya. Baik, mudah-mudahan cukup untuk tutup subuh ngomong subuh kali ini, dan kita buka untuk sesi tanya jawabnya. Saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Salam. Banyak dari jamaah kita sendiri mengucapkan salam itu tidak komplit, tidak lengkap. Jadi kadang-kadang bilang Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dengar sendiri seperti itu rasanya tersinggung. Sedangkan umat yang di luar agama kita itu mengucapkan salamnya lebih lengkap. Yang saya tanyakan itu salam yang jamaahnya kita sendiri itu pantas kita jawab atau kita mengucapkannya seperti itu, atau gimana harusnya kita lakukan? Ya. Dan dari agama lain itu mengucapkan Assalamualaikum, apa pantas kita jawab dengan salam yang seperti dijawab seperti biasa? Ya, terima kasih. Inilah salah satu yang menjadi PR buat kita semuanya. Kenapa? Belakangan ini seperti kendor, seperti hilang pemahaman-pemahaman keilmuan keislaman kita. Banyak justru dari agama lain yang mengadopsi kebiasaan-kebiasaan kita ataupun ajaran-ajaran Islam kita. Ini yang sebenarnya harus kita kembalikan lagi. Masing-masing harus memiliki kesadaran. Jadi kalau melihat dari sisi fadilah bahwa salam itu adalah kalimat yang unggul, dalam riwayat lain, hadis lain, bahwa ketika kita mengucapkan salam yang menjawab kemudian kompak, Wahayyikum jami'an bitahiyatis salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh, di dalam Al-Quran, fa idza hayyitum bitahiyah fahayyu bihasana minha aw rudduha. Ketika salam itu
dimunculkan, disampaikan, diucapkan, maka yang menjawab itu kompak menggemparkan aras Allah. Malaikat yang mengaminkan. Ya, kadang-kadang kita tidak tahu fadilahnya itu masalah, kita tidak tahu ilmunya, sehingga kemudian salam itu dianggap sebagai sapaan biasa. Malah yang lebih parah zaman sosial media ini, salam itu disingkat-singkat, Pak. Orang Indonesia kan adatnya suka menyingkat-nyingkat. ASS. Padahal kalau dalam terjemah bahasa Inggris artinya pantat, ngapunten. Aspun coba. Itu dari arti sudah merusak. Nggak lengkap. Maka kita nggak boleh membiasakan, harus lihat-lihat. Nah, dalam pengucapan seperti yang dipertanyakan oleh Bapak tadi, iya betul itu fenomena memang yang terjadi di kehidupan kita. Padahal perintahnya dalam melakukan itu, ketika ada yang mengucapkan salam, jawab yang lebih sempurna. Maka ketika ada orang yang Assalamualaikum, jawab Pak dengan yang lebih bagus, supaya itu bagian dari mengingatkan dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam solusi untuk mencegah atau melihat kemungkaran, man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, ini bagian dari kemungkaran yang salah, itu munkar maksudnya, maka cegahlah dia dengan yadi, dengan tangan, dengan lisan. Kita ingatkan salamnya yang munkar, sudah kok, ya diingetin Pak. Tetap itu watawassul haqi watawassul bisabri harus tetap jalan. Terutama terhadap generasi anak kita yang malas-malasan, kendor. Kayak kadang-kadang dianggap, malah ada Pak, mereka enggak seperti enggak suka dengan salam kita, nyapa temannya selamat pagi, biasa. Padahal salam itu adalah doa tadi. Nah, terhadap tadi yang menjadi pertanyaan Bapak, nah itu adalah problem kita. Jangan sampai kemudian salam-salam kita ini malah justru diambil alih oleh non-muslim. Banyak Bapak, ajaran-ajaran Islam itu yang diambil alih oleh orang lain. Coba tentang perintah zakat, sedekah misalnya. Kelompok-kelompok lain, bahkan Israel itu bisa sampai menjadi negara yang super cepat sekali kekayaannya. Padahal dia dulu ibarat seperti pendatang yang gak punya apa-apa. Karena kasihannya Palestina, dikasihlah tanah perdikan untuk dikelola. Melonjak Pak, makin lama makin melonjak. Israel itu mendoktrin rakyatnya minimal berpendidikan S3 dan keluar dari sana. Kalau sudah berhasil, pulang. Kalaupun gak mau pulang, kirim uangmu ke Israel. Makanya sampai segitunya. Nah, itu kan sebenarnya konsep Islam dicontoh oleh mereka. Mereka pagi itu sudah bangun semuanya Pak. Lah sementara orang-orang Islam pagi yang bangun-bangun yang mau saja. Generasi kolonial lagi. Yang muda-muda nggak ada yang muda. Israel, Cina, nggak ada yang namanya pabrik tutup malam, nggak ada yang mau kerja aja. Di Indonesia ya masih banyak yang tutup, aktivitas tutup. Mereka sebelum subuh sudah bertebaran. Nah, kita masih santai-santai. Maka maju Pak. Nah, itu ajaran-ajaran atau konsep-konsep Islam yang diambil oleh mereka. Mereka baca Al-Quran Pak. Mereka baca ajaran-ajaran kita. Nah, salahnya kita kadang-kadang nggak mau mempelajari, sekedar tahu saja nggak apa-apa Pak. Saya sering menjawab persoalan-persoalan pertanyaan-pertanyaan dari murid-murid mahasiswa saya yang non Islam, dan saya bisa karena saya mempelajarinya, dan akhirnya dari pertanyaan-pertanyaan itu bisa digiring kepada pemahaman kita. Makanya ada banyak itu yang pada saat dagang, kenapa kau nggak ikut agama di sana? Enggak Pak, saya lebih asik di sini. Bapak lebih bisa menjelaskan daripada yang di sana. Maka ada kadang kita itu perlu Pak, supaya kita mengetahui, jangan sampai kita kehidupan kita Al-Quran kita saja yang mereka pelajari. Dan mestinya makin kita mempelajarinya, makin yakin kita bisa membandingkan betapa sungguh sempurnanya Al-Quran.
la raiba fi hudal lil muttaqin, tak ada keraguan di dalamnya petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bahkan hudal linnas, petunjuk bagi manusia orang yang enggak berislam pun kalau dia mengikuti aturan hidupnya, aturan Al-Qur'an, disiplin hidupnya, selamat hidupnya. Apalagi kita yang punya, sudah digaransi oleh Allah. Nah, ini masalahnya. Banyak sekali ajaran-ajaran Islam yang diadopsi, yang diambil alih oleh mereka. Coba kalau kemudian kita itu menerapkan yang namanya sedekah, maka nggak ada Pak orang yang miskin dari kalangan kita. Semuanya diselamatkan oleh kita. Lah mereka tadi balik lagi, Israel punya banyak produk-produk yang mereka pasarkan, dan hasil dari produk sekian prosentasenya itu adalah untuk masyarakatnya yang lemah. Bahkan, nah ini kembali lagi terhadap sistem pengelolaan negara, kalau dalam kapasitas tinggi, kemudian wilayah, dan kemudian kalau dalam level yang rendah ya kehidupan kita. Lagi-lagi amanah, kalau semuanya dijalin dengan amanah sesuai dengan petunjuk Al-Quran, maka insya Allah kehidupan kita ini akan benar-benar jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, masalahnya itu. Jawabannya adalah akan tetap seperti ini Pak Ustaz. Karena memang yang namanya iblis dalam bentuk setan, jin, dan iblis dalam bentuk manusia nggak akan suka Islam itu di atas. Makanya terus dihalang-halang, dan ini adalah ujian kita. Terus Pak kita hidupkan, terus kita perjuangkan. Sampai kapan? Sampai kiamat mereka nggak akan rela. Walaupun Pak, sesungguhnya makin Islam itu ditindas, dimusuhi, di framing Islamofobia dan seterusnya. Saya berteman dengan kelompok-kelompok orang yang memang sudah didanai, keliling luar negeri Pak, bukan daerah. Mereka melihat mensurvei keberadaan perkembangan pertumbuhan Islam, nggak akan di-share, nggak akan di-rating, dipublikasi Pak. Sungguh makin terus berdatangan dan terus makin banyak Islam itu, makin banyak yang mengalah, karena mereka sudah bosan dengan konsep ketuhanan dalam kebenaran mereka yang masih membingungkan. Dan pada akhirnya kemudian mereka lebih memilih kepada Islam, tapi itu ditutup-tutupi Pak. Sampai kapan? Sampai kiamat. Hadis Nabi kan juga sampaikan bahwa ketika makin dekat hari kiamat makin banyak Islam itu, tapi akan dibuat terus rapuh seperti buih kazabadil bahr. Buih yang ada di lautan itu kan gagah tuh kalau sudah ombak, belang putih semua. Setelah itu hilang, hilang. Akan seperti itu, dibuat seperti itu nanti, goncang. Mereka akan terus dari berbagai sudut, berbagai sisi akan terus menghalang-halangi kemajuan kita. Maka jawaban yang agak membuat kita nyaman, kita boleh tertinggal dalam hal teknologi dan urusan duniawi, tapi kita nanti kita yang akan ditempatkan di kelompok barisan terdepan, dan mereka semuanya akan menjadi kelompok orang-orang yang menyesal pada akhirnya. Jadi kembali lagi, mudah-mudahan menjawab tentang pertanyaan tadi. Iya, memang benar. Kadang-kadang kedegetan kita, dan ini menjadi tugas kita bersama-sama untuk mengingatkan. Minimal kita mulai dari diri kita. Nanti yang lainnya pun insya Allah akan bismillah. Keluarga kita diingetin. Gak boleh kita alergi untuk mengingatkan, gak boleh kita alergi untuk menerima nasihat, karena itu memang perintah agama. Anak-anak kita ketika diingatkan kadang-kadang mengatai balik, sok alim, sok, gak usah, kita biarkan, kita abaikan. Maka terhadap mengingatkan ini gak boleh berhenti. Sampai kapan? Sampai kita mati. Demikian Bapak. Kalau yang non muslim itu yang mengucapkan salam, apa wajib? Salam, bagaimana hukum mengucapkan salam kepada non atau mereka